Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ada semangat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru akan mengabsen dulu anak-anak udah hadir belum? Ujian Hadir. sudah Jika, Hadir. Ayeda, hadir, Luna, Hadir. 3. Dan Harusnya panjang. Dan sila. Pancasila tentang apa anak-anak? Media cetak elektronik. Ya, iklan media elektronik dan media cetak. Nah, sebelum kita memulai, udah siapkan belum buku, pensil, tipeknya sudah siapkan? Sudah ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita itu belajar tentang iklan, ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik, kemudian bagaimana cara membuat iklan dari media elektronik melalui bantuan visual. Kemudian yang ketiga itu dapat menelaah manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Kemudian yang keempat itu menyajikan hasil telaah tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kelima menganalisis jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia, dan yang keenam itu menyajikan hasil uraian tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, untuk masih kecil, di setiap Ramadan, kebersamaan seperti ini yang bikin aku senang saat berbuka bersama. Di mana selalu ada manisnya sirup ABC dalam keceriaan keluarga. Dan kini, tradisi manis itu tetap aku lanjutkan untuk kebersamaan keluarga yang manisnya tak tergantikan. Sirup ABC, tradisi manis di setiap momen Ramadan. Nah, iklan tadi berisi tentang apa anak-anak? Iklan minuman pada setiap Ramadan ya. Kemudian identifikasikanlah ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut. Bagaimana ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan dari media elektronik? Apakah menggunakan pilihan kata yang menarik? Ya. Kita lihat, ya betul. Kemudian apakah kata yang digunakan itu menunjukkan informasi? Ya. Nah, terus kemudian apakah menggunakan kata yang tidak memiliki sugesti bagi khalayak? Tidak. Terus kemudian yang keempat, apakah pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran? Ya. Nah, iklan yang digunakan dalam pembuatan media elektronik itu menggunakan pilihan kata yang menarik, kemudian menonjolkan informasi penting, terus kemudian memiliki sugesti bagi khalayak dan menunjukkan sasaran. Iklan itu merupakan suatu pesan yang menawarkan sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak melalui satu media. Maksud dan tujuan dibuatnya iklan adalah untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Selain media cetak, iklan juga dapat disampaikan melalui media elektronik. Nah, contohnya itu ada televisi, radio, dan internet.
Nah, kemarin anak-anak sudah membuat tentang iklan minuman atau makanan ya. Kemarin Mas Rafa sudah membuat gambar iklan itu tentang minuman boba. Kata-katanya? Gimana mau gaul kalau belum nyobain boba bos? Nah, gimana mau gaul kalau belum nyobain boba bos? Nah, kata yang digunakan ini apakah menarik halayak, teman-teman? Ya? Ya. Terus kemudian menarik ekspresi agar para pembaca itu membeli minuman boba bos ini. Nah, ini kata-katanya gimana mau gaul kalau belum nyobain boba bos. Nah, untuk selanjutnya kita belajar. Nah, dalam pembuatan iklan tadi itu sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti periklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kerjasama itu sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita amati dulu gambar yang pertama dan yang kedua. Apa yang akan terjadi bila kegiatan pada gambar di atas tidak terlaksana dengan baik? Bagaimana anak-anak yang terjadi kalau tidak ada gotong royong, rukun, itu akan terjadi keributan, kerusuhan, perpecahan, seperti itu ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, apakah pekerjaan akan cepat selesai? Kalau tidak ada? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak ada gotong royong dan persatuan, percepatan pekerjaan tidak cepat selesai. Kemudian lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman, ya. Terus kemudian apakah terciptanya silaturahmi antar warga? Tidak. Tidak. Terus yang keempat, tidak ada kerukunan antar warga. Apakah iya? Ya. Ya, tidak ada kerukunan antar warga. Itu tadi apabila tidak terjadi atau tidak terlaksana suatu dan kerukunan di masyarakat. Nah, persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Contohnya itu festival budaya. Festival budaya Nusantara itu menyajikan budaya dari berbagai wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah di atas. Tampak indah bukan? Nah, tentu itu lebih indah jika dilakukan bersama-sama. Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Terus yang kemudian yang kedua itu toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya, salah satunya kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan. Nah, tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan. Terus kemudian itu yang ketiga, makna pentingnya yaitu semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Masyarakat Indonesia dikenal itu tadi banyak perbedaan dan hidup berdampingan, seperti itu ya. Jadi kita harus hidup rukun, gotong royong agar terjadi kesatuan. Nah, di sini Bu Guru meminta kepada kalian, yang pertama, itu menyusun kembali hasil telaah manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Di sini juga ada dasar materinya, nanti dipelajari agar lebih mudah untuk menuliskan laporan hasil pengamatan. Yang pertama langkahnya itu lakukan pengamatan tentang kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terus yang kedua,
Berdasarkan pengamatan yang telah kamu lakukan, dapat diambil kesimpulan beberapa makna penting persatuan dan kesatuan. Apa sajakah makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Kemudian silahkan kalian tulis di kolom yang pertama itu contohnya, terus yang kedua itu maknanya. Sekarang Bu Guru kasih waktu. Tadi sudah di print ya, tugasnya ada 2 lembar. Yang pertama contohnya, yang kedua itu maknanya. Nanti kalau ada kesulitan, boleh bertanya kepada Bu Guru ya. Najib, ada kesulitan tidak mengerjakannya? Tidak. Tidak. Luna? Tidak. Contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. 1. Ya. Gotong royong. Yang kedua? Membantu orang lain yang kesusahan. Yang ketiga? Tidak menganggap rendah budaya orang lain. Terus yang keempat? Saling menghargai. Yang kelima? Belajar mengenai budaya teman. Ya. Penting persatuan dan kesatuan dari kegiatan yang telah kamu amati sebelumnya. 1. Menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, yang kedua? Menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Ya, yang ketiga? Menepiskan semua perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan, salah satunya itu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah kepada dunia internasional, yaitu melalui pementasan beragam kebudayaan di daerah tempat pariwisata. Nah, dalam hal ini ada andil besar dari Dinas Kepariwisataan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Nah, penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk jenis usaha ekonomi. Karena penyedia jasa kepariwisataan melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, penyedia jasa kepariwisataan telah melakukan kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi itu dan apa saja jenis usaha dalam kegiatan ekonomi? Mari kita simak video mengenai kegiatan ekonomi yang ada di Yogyakarta. Di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, membuat siapa saja harus berpikir kreatif dalam menciptakan peluang bisnis untuk tetap produktif dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti yang dilakukan oleh Wisnu Widodo, pria berusia 35 tahun asal Padukuhan Mendang 3, Kelurahan Ngestiharjo, Tanjung Sari, Gunung Kidul, yang sukses menciptakan peluang bisnis membuat kerajinan tas berbahan pelepah pisang. Sejak 4 tahun lalu setelah memilih keluar dari tempatnya bekerja, Wisnu awalnya belajar secara otodidak membuat kerajinan tas tersebut. Seiring berjalannya waktu, pesanan demi pesanan mulai meningkat meski di masa pandemi sekalipun. Bahkan pesanan yang datang membuatnya menjadi kewalahan, hingga akhirnya Wisnu mulai memberdayakan ibu-ibu di sekitar rumahnya untuk membantu produksi tas berbahan pelepah pisang ini. Dalam 1 bulan, Wisnu bersama ibu-ibu di sekitar desanya bisa memproduksi hingga 2.000 tas dengan berbagai motif, seperti motif silang, motif segitiga, dan motif diamond, yang kini bisa menembus pasar ekspor seperti Amerika dan Eropa. Ada 300 lebih ibu-ibu di desanya yang diberdayakan memproduksi kerajinan tas berbahan pelepah pisang ini. Harga tas hasil kerajinan ini cukup terjangkau, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung motif dan tingkat kerumitannya.
Wisnu membuktikan dengan tekad dan kemauan yang kuat, kini ia bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah untuk bisa menopang kebutuhan rumah tangganya, serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar tempat tinggalnya, terlebih di tengah masa krisis seperti saat ini. Ordernya malah naik dari pada sebelum pandemi. Sebelum pandemi sekitar 1.000-an, 1.000-an. Sekarang 1.000 sampai 2.000, hampir 3.000-an bisa per bulan. Susah nggak Bu ini buat? Ya awalnya ya susah, tapi sekarang ya bisa. Bisa gitu ya? Bisa. Sehari bisa membuat berapa tas nih Bu? 5-6. Anjar Arditya, Jogja TV. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang Bu Guru bertanya kepada anak-anak. Tadi warga desa Gunung Kidul itu membuat kerajinan apa, anak-anak? Tas yang dibuat dari kelopak. Ya, tas yang dibuat dari pelepah pisang. Nah, itu contoh kerajinan dari rumah-rumahan. Nah, itu yang termasuk jenis usaha. Karena itu tadi Pak Wisnu itu membuat kerajinan tas berupa pelepah pisang itu agar pendapatan ekonominya meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, itu tadi apa yang terjadi jika tidak memproduksi. Yang pertama, tidak memiliki pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu kebutuhan hidup tidak terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan akan menurun. Nah, selain kegiatan tadi industri rumah itu ada pertanian, perikanan, jasa, perkebunan, kehutanan, perdagangan, peternakan, pertambangan, dan perindustrian. Itu tadi jenis-jenis contoh kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kita lihat dulu contoh pertanian. Itu contoh pertanian, tahu ya hasil panennya padi, jagung, ubi, palawija. Kemudian untuk perikanan contohnya apa? Lele, nila, bawal, gurame. Terus kemudian ada jasa, itu misalkan jasa ojek, angkutan umum, terus dokter, kemudian tukang cukur. Terus yang keempat ada perkebunan, itu contohnya kelapa, karet, tebu, dan kelapa sawit. Untuk kehutanan contohnya itu hutan, ada kayu, rotan, dan gamar, biasanya dibuat untuk pembuatan kertas. Kemudian untuk perdagangan itu misalkan ada pedagang kelontong, itu bisa. Nah, dalam perdagangan ini ada dua jenis perdagangan yang dilakukan antar negara, yaitu ada ekspor dan impor. Kalau ekspor itu dikirim ke luar negeri, kalau impor itu membeli barang dari luar negeri. Terus kemudian ada peternakan, itu contohnya sapi, kambing, kelinci. Kemudian kalau pertambangan itu ada emas, minyak bumi, dan batu bara. Kemudian yang terakhir ada industri. Industri itu contohnya pembuatan baju. Baju yang kalian buat itu awalnya dari kapas, kemudian dibuat menjadi benang, setelah itu dijadikan kain. Kain baru dibuat menjadi pola baju. Ada kesulitan? Tadi kan sudah di-download ya? Enggak ada. Luna, sudah belum mengerjakannya? Luna? Luna sudah belum? Sudah. Sudah. Sekarang dipresentasikan dulu, dibacakan dulu hasilnya. Coba. Kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. 1. Pertanian, 2. Perikanan, 3. Perindustrian, 4. Jasa. Ya, terus hasilnya, produk unggulannya? Produk unggulannya 1. Padi dan jagung, 2. Lele, 3. Pakaian, 4. Jasa cukur rambut. Anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang guru kasihkan link di dalam Classroom, nanti dikerjakan, jangan lupa ya, dikerjakan di Classroom-nya, itu ada linknya soal evaluasi. Jadi apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak. Merasa kesulitan.
Tidak. Tapi kita belajar tentang iklan media elektronik. Bahasa-bahasa yang digunakan itu harus menarik, kemudian harus menonjolkan informasi penting, terus kemudian harus menarik sugesti khalayak agar dapat menggunakan produk ataupun jasanya. Terus kemudian yang kedua tadi kita belajar tentang apa? Makna persatuan dan kesatuan. Terus yang ketiga itu belajar tentang jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, ya, cuplas nyanyikan juga tugas uang. Nah, itu mengingatkan kepada kalian semua serta jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang banyak nanti ketika buka puasa. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga mobilitas. Sekian pelajaran dari Bu Guru. Saya tutup dulu. Sebelum Bu Guru tutup, dipimpin doa terlebih dahulu. Jika doa dulu, Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.